Itulah fungsinya anotatif tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Drafter Ngapak ya. Oke, pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Yogi Arif. Pertanyaannya begini: mantap mas, tulung gawekna tutorial teks anotatif karo dinamis blok kang esih mandan awang-awangen hehehe suwun. Nah, terjemahnya ada di bawah sini ya. Kalau yang ada yang belum paham, soalnya dicampur bahasa ngapak ya. Saya terjemahin ya. Mantap mas, tolong dibuatkan tutorial teks anotatif dengan dinamis blok, karena masih agak belum paham gitulah, kurang lebih seperti itu artinya ya. Jadi beliau Mas Yogi Arif minta dibuatkan tutorial tentang teks anotatif dan dinamis blok. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan coba jawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu teks anotatif ya, seperti itu. Teks anotatif adalah, kalau saya terjemahkan tuh, kalau saya tanya Mbak Google ya, anotatif sendiri tidak ada artinya tuh, jadi bingung ya. Jadi kurang lebih begini maksudnya. Anotatif itu artinya teks yang menyesuaikan dengan kondisi skala yang ada di gambar atau di layout, kurang lebih seperti itu. Tapi saya yakin masih pada belum paham ya, makanya saya praktekkan langsung aja. Jadi pada kesempatan kali ini, sekaligus menjawab pertanyaan Mas Yogi, saya juga akan jadikan satu paket komplit. Maksudnya gimana? Jadi saya akan membahas tentang teks anotatif, kemudian ada dimension anotatif, dan multi-leader dengan settingan anotatif juga. Jadi minta satu saya kasih bonus dua, begitu ya. Nah, bagaimana caranya, bagaimana cara settingnya, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe. Oke ya, let's go. Oke, untuk memperjelas anotatif tadi, kita coba praktekkan di sini langsung ya, biar lebih paham. Jadi saya punya DNA seperti ini ya, posisinya ada di layout. Kemudian saya rencana akan membuat detail dari tangga ini di tempat yang berbeda, karena saya butuh lebih besar ya, lebih besar lagi. Oke, saya praktekin. Oke, saya masuk ke dalam, kita detailkan tangganya, misalkan seperti itu. Ini hanya contoh aja. Oke, kemudian saya masuk ke dalam, saya tarik ukurannya seperti ini ya. Kemudian ininya. Oke, nah kemudian saya membuat nama, misalkan ini apa ya, anak tangga gitu ya, anak tangga. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah ketika di print, antara lembar yang satu dengan lembar yang kedua ini terjadi perbedaan dimensi atau dimensi dan juga perbedaan font. Nah, bisa dilihat ini ya, fontnya ya. Nah, itu sangat tidak rapi sekali, nggak enak dilihat juga. Nah, itulah saatnya kita menggunakan yang namanya anotatif. Nah, dalam hal ini anotatif itu yang perlu disetting adalah satu, teks. Kenapa? Dimensi juga menggunakan teks. Ini teks ya. Kedua adalah dimension yang disetting dengan anotatif. Yang ketiga, multi-leader juga harus disetting menggunakan anotatif jika kita akan membuat seperti ini. Nah, itulah untuk memperjelas tentang anotatif tadi. Intinya dimensi ini, dimensi anotatif ini atau teks anotatif ini atau multi-leader
anotatif ini akan menyesuaikan dengan ukuran atau skala yang ada di layout yang baru ini atau MView ini yang baru gitu ya. Nah, ini contohnya yang sudah saya buat. Nah, ini adalah contoh denah yang sudah jadi nih ya. Sudah saya buatkan dimension anotatif, tag anotatif, dan multiletter anotatif. Oke, saya perbesar. Nah, teksnya di gambar masternya, gambar utamanya dengan gambar detail tangganya sama kan ya. Nah, seperti itu maksudnya, biar gambarnya kelihatan rapi. Nah, ini ada contoh satu tulisan tangga, dia adalah anotatifnya settingan teksnya tidak menggunakan anotatif, sedangkan yang warna biru hijau-hijau ini semua menggunakan settingan anotatif. Nah, kenapa dimensi ini teks ini besar-besar tampilannya? Ya karena teks ini tidak disetting menggunakan anotatif seperti itu ya. Nah, ini kalau saya masuk saya kecilin ya ikut kecil jadinya. Tapi kalau skalanya saya gedein, saya perbesar seperti ini ya ikut besar. Loh, seperti itu. Ya, karena dimensi ini, teks ini dan multiletter ini tidak menggunakan settingan anotatif. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk membuat teks, dimensi, multiletter dengan settingan anotatif ada beberapa step. Yang pertama yang saya lakukan biasanya setting layout, yang kedua setting teks dengan anotatif, yang ketiga setting dimensi dengan anotatif, yang keempat setting multiletter dengan anotatif. Wah, kayaknya panjang nih ya, makanya tonton sampai habis, jangan sampai ada yang kelewat. Oke, yang pertama setting layoutnya dulu. Caranya bagaimana? Ayo, saya copy dulu nih ya. Ini di model skalanya saya 1:80, saya copy aja. Kemudian ini juga ya, ini yang buat contoh tadi nih, yang buat contoh saya plus saja, jadi seolah-olah baru saya main di layout 2. Ini saya hapus, kemudian saya setting dulu page setup manager ya 2, dan modify, ini pilih PDF creator, kalau ada nama printer ketik nama printer, klik nama printernya maksudnya, kemudian kertasnya A4. oke, layoutnya biarin aja. Ini pastikan 1:1 ya, ingat pastikan 1:1 gitu ya. Kemudian kalau tadi denahnya potret berdiri, saya setting potret. Oke, ini udah close, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita paste yang frame template tadi ini ya. Nah, tadi kan skala 1:80, saya kecilin aja 81 seperti itu ya. Kalau punya skala 1:1 ya langsung aja boleh, nggak apa-apa, sama aja. Ini cara cepatnya aja, cara triknya saya. Oke ya. Nah, setelah itu kita ulangi sekali lagi yang tadi. Nah, gitu aja gampangannya ya. Tapi sekarang milihnya window. Oke, ini pastikan rata tengah, ini pastikan juga 1:1, ini pastikan potret. Oke, kita preview bagaimana tampilannya. Oke ya, sudah cakep. Kemudian oke, close ya, seperti itu udah jadi. Nah, sekarang saya ngopi ininya yang udah jadi nih, saya ngopi aja ya, ngopi ini aja, bolehlah ngopi karena ada formatnya. Baru bikin lagi ya, slow aja, slow. Oke, saya copy ya, ini hapus. Oke, setelah seperti ini saya akan mengeluarkan denahnya. Jadi layout ini itu seperti kayak kertas. Nanti waktu memunculkan gambar di modelnya, ini model ya, seolah-olah kertas ini dibolongin seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Saya ketik MV atau MView. Oke, arahkan ke sini, tarik ke sini, sini aja nih ya.
Sudah begitu. Nah, ini jadi skala berapa nih? 1:80. Ya. Untuk mengetahui skala berapa di gambar ini, cukup klik garisnya sini, MView tadi ya, bukan garis biasa, karena kalau garis biasa tidak mau dia. MView ini, kemudian klik ini. Nah, carilah skala yang pas. Kalau ini 1:80 kertas A4. Nah, di skala ini tadi tidak ada, misalkan mau skala 1:60 kan nggak ada nih ya. Caranya custom, kemudian add, kasih namanya 1:60, ini satu tetap, ini 60, kemudian oke. Misalkan seperti itu. Nah, untuk urutannya biar dia turun, move down, kita deketin ke angka 1:50, kemudian oke. Itu kalau tidak ada. Nah, kalau yang ini kebetulan pas 1:80. Oke. Nah, itu tadi cara setting layoutnya. Yang kedua adalah setting teks dengan anotatif. Oke. Pada gambar ini teksnya, stylenya adalah standar ya. Saya kasih nama standar. Artinya standar dipakai untuk denah utamanya, gitu ya. Nah, untuk anotatif ini saya akan membuat style lagi. Harus membuat style lagi ya, gitu. Oke. Caranya adalah ketik st, kemudian style. Oke. Nah, ketik new, kemudian nama, kasihkan nama bebas ya, yang penting kita tahu. Misalkan style 1, saya kasih nama ano. Nah, artinya apa? Ada anonya, artinya style font ini saya kasih nama ano biar saya tahu kalau ini menggunakan anotatif, begitu aja. Kalau mau nama lain juga boleh. Kemudian oke. Nah, yang paling penting adalah harus centang ini nih, anotatif ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah paper text height, kasih ketik 2,5 atau 2, seperti itu ya. Untuk yang lain nggak ada. Setelah itu set current, yes, kemudian close. Itu setting teks dengan anotatif. Saya ulang lagi nih ya, st, enter. Nah, sudah ada nih ya. Ini yang gambar master, gambar utamanya. Yang ini adalah gambar, bukan gambar, ini adalah settingan teks anotatif untuk gambar yang di sebelahnya nanti, untuk gambar detailnya seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kita menuju ke settingan berikutnya, yaitu setting dimensi dengan anotatif. Oke, berikutnya adalah setting dimensi dengan anotatif. Ketik D, dim style ya. Nah, untuk ISO 25 ini adalah dimension style untuk gambar utama. Jadi untuk membuat dimension anotatif kita harus membuat lagi, begitu ya. Jadi artinya dalam satu gambar ini, lembar 1, lembar 2 dan seterusnya, jika ada anotatif maka kita membuat style tersendiri seperti itu ya. Oke. Nah, orang bingung bokson? Iya, gampang pokoknya, tenang bain. Oke, saya buat new, nama juga bebas. Misalkan saya kasih nama dim style, artinya dimension style gitu ya. Ano, artinya ini adalah dimension style khusus anotatif. Jangan lupa juga ini dicentrang. Setelah itu continue. Nah, sampai di sini kita tidak perlu banyak nyeting, cukup ikutin aja lain seperti ini. Tapi kalau mau dirubah juga boleh. Kalau saya enggak, ini boleh 2 juga boleh lah.
teksnya. Nah, teksnya ini kita sambungkan dengan style tadi, teks style tadi, yaitu style ano tadi ya. Klik biar nyambung. Oke. Nah, kemudian fit tidak usah karena sudah anotatif. Ini juga nggak usah, ini juga nggak usah. Jadi ada dua, satu teks ini settingnya di setting anotatif, kemudian fitnya nggak usah, berarti teks aja sini ya. Setelah itu oke. Nah, setelah itu set current. Set current ada artinya kita tetapkan, kita pakai lah gitu loh ya, kita tetapkan sebagai yang utama. Setelah itu close. Oke, itu setting dimensi dengan anotatif. Understand. Lanjut. Berikutnya adalah setting multi leader dengan anotatif. Oke. Nah, setting multi leader sebelumnya saya sudah bahas di video beberapa minggu yang lalu ya, bisa dicek. Setting multi leader. Ya, di sana detail pokoknya ya. Nah, di sini nih. Kalau yang belum paham silahkan intip aja di video ini. Ya, saya lanjutkan. Multi leader adalah ketik ml ml leader style. Oke, kemudian sama dengan yang tadi. Kita buat new lagi juga. New misalkan lead style ano. Ini centang juga anotatifnya. Kemudian ini biarin aja, yang continue. Nah, di sini kita disuguhkan ada 3 tab, leader format, leader structure, and content ya. Di leader format ini size arrow bisa kita rubah juga, misalkan 2. Nah, kita dari atas nih ya, ini by layer aja, by layer. Oke, 2 ini biarin. Kemudian leader structure itu ada, kita biarin aja seperti ini ya, biarin. Nah, ini juga anotatif. Kemudian konten. Nah, konten ini yang perlu disesuaikan dengan teksnya, karena apa, multi leader ini ada teksnya juga ya, jadi teksnya harus mengikuti dengan teks style anotatif yang pertama tadi. Jadi klik ini yang paling utama ya. Untuk warna by layer aja boleh. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, di sini ada kelihatan agak jarang nih ya, agak jauh. Settingnya ada di landing, sebentar, landing gap ini nih. Saya coba bikin satu, dia mundur nggak? Tuh, mundur ya. Nah, ini landing gap. Kemudian ini agak pendek, mungkin landing distance saya buat 1, coba enter, lihat sini ya. Tuh, saya buat 3, enter ya, cukup lumayan ya, seperti itu ya. Di setting aja sesuai kebutuhan. Yang penting di sini adalah teksnya style 1 ano, sesuai dengan teks style anotatif yang pertama tadi. Kemudian kita oke, jangan lupa set current gitu ya. Nah, untuk multi leader standar ini ada multi leader punyanya gambar utama ini. Oke, Andes ya, Andes. Kemudian set current. Ya, baik, selanjutnya saya akan membuat detail dari tangga ini ya. Oke, saya buat mv adalah perintah untuk membuat viewport. Ini adalah viewport ya, namanya viewport. Untuk masuk ke dalam viewport ini cukup double klik, dan untuk keluar double klik juga, arahkan di luar kotak viewport seperti itu ya. Nah, saya akan masuk dan akan men-zoom area tangga, double klik. Nah, untuk mengetahui berapa skalanya, kita klik ini bawah, kurang lebih 1/30 ya. Ini bisa dilebarin. Oke, ini bisa dilebarin kayak 1/30. Oke. Nah, setelah kita masuk,
saya akan menarik ukuran dengan dimension yang sudah disetting dengan anotatif. Pastikan ini settingannya adalah dim style yang ada anonya tadi, kemudian teksnya juga style yang ada anonya, kemudian leadernya juga yang diaktifkan adalah leader style yang ada anonya. Makanya saya tadi kasih nama yang ada anonya biar gampang mengingat, begitu saja ya. Nah, saya akan coba membuat dimensi dulu seperti biasa ya. Nah, agar enak kita ngeditnya, ini kalau di zoom begini kan, begini kan jadinya kan gak enak. Nah, biar enak, klik di bawah ini maximize viewport. Nah, sini. Oke. Nah, ini adalah dimension style yang sudah disetting dengan anotatif. Itulah fungsinya anotatif tadi. Jadi dimensinya mengikuti skala yang ada tadi. Karena tadi kan yang gambar denah utamanya kan skalanya 1:80. Nah, untuk yang ini 1:30. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan style yang standar yang ISO ini pasti akan gede kayak tadi kasusnya. Begitu ya. Itulah tujuannya di setting anotatif. Oke, saya lanjutkan, masuk lagi, saya perbesar lagi di sini, saya lanjutkan lagi. Gini ya. Dan lanjut lagi. Nah, ini hanya contoh aja. Nanti saya baru masukkan ke layout. Masukkan ke layer, maksud saya layer din. Oke, ini adalah praktek dimension style yang sudah disetting dengan anotatif. Sekarang teks. Nah, ingat sebelum mengetik kita klik annotate, tujuannya agar kita tahu settingannya semua pada annotate semua ya. Style annotate, dimension style annotate, kemudian leader juga annotate. Saya praktek yang teks dulu. Sudah aktif nih ya, saya praktek, T enter. Misalkan saya kasih nama sini nomor ya, nomor aja misalkan nih, nomor sini deh, nomor 1. Itu kan lebih kecil pasti kan. Yang ini adalah menggunakan tanpa menggunakan anotatif. Dan seterusnya. 2 3 4. Misalkan membuat teks, ini misalkan ini kan televisi nih, saya tulis ini televisi seperti itu. Nah, terus dan keterangan yang lain, itu adalah contoh penggunaan tekstil yang sudah disetting dengan anotatif. Oke, yang berikutnya adalah multi leader yang sudah disetting dengan anotatif. Misalkan saya kasih keterangan apa ya, di sini aja deh buat contoh ini ya. Klik ini, misalkan ini saya kasih nama anak tangga. Oke, kemudian saya masukin ke dimension. Nah, seperti ini hasilnya. Yang ini dimension yang tanpa anotatif, yang ini adalah teks tanpa anotatif lebih besar ya. Yang ini, yang hijau-hijau ini adalah yang sudah menggunakan anotatif. Kemudian setelah selesai, saya close atau keluar dari viewport ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini leadernya kepotong. Saya coba geser. Untuk menggeser cukup begini aja ya, klik kotak tadi ya. Oke, biar rapi saya rapikan sedikit ya. Saya masuk lagi, masuk ke sini
ini saya hapus ya, rapi ya anak tangga. Udah, saya keluar lagi ya. Nah, keterangan yang di sini bisa misalkan detail tangga, terus skala 1:30 ya, gini. Misalkan kalau kurang besar kita besarin jadi 10, coba. Oh, terlalu gede ya. 3. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah contoh penggunaan text style dengan settingan anotatif, kemudian dimension style dengan settingan anotatif, kemudian multileader dengan settingan anotatif. Mudah-mudahan cukup dapat dimengerti ya, gampang, jadi nggak ada yang sulit lah. Oke, Andes lah. Baik, saya coba sekali lagi mendetailkan bagian yang lain ya. View, tarik, oke, masuk ke dalam, double klik. Kemudian saya misalkan mau mendetailkan ini meja ruang makan ini ya, ruang makan. Oke, saya cari skalanya. Ini 0,028, artinya kurang lebih di 30 lagi nih kelihatannya. Oke, segitu ya. Nah, masuk lagi, saya akan memberi keterangan, pastikan kita di posisi annotate. Kemudian di sininya style yang ano, ini juga ano, ini ano. Oke, saya kemudian kasih keterangan. Saya masuk ke viewport ini. Nah, saya kasih nama, misalkan ini meja, kursi. Terus apalagi, ini meja makan. Apalagi udah itu aja ya. Nah, setelah itu kita keluar ya di sini. Nah, ini kenapa besar, ini saya hapus saja. Coba masuk ke anotatif, dia kan masuknya standar, saya masukin ke anotatif. Oke, terus ini aja masukin ke anotatif. Oke, double klik, ini saya perpendek aja seperti itu. Nah, misalkan mau kasih ukuran, ini sudah dipastikan ano ya. Saya masuk dulu aja biar enak. Saya pakai endpoint aja, ini endpoint. Oke, ini lagi harus juga boleh, ini endpoint. Oke, kemudian saya masukkan ke din. Nah, oke, seperti itu. Saya kemudian keluar ya, seperti itu. Kemudian ini saya rapikan dulu ini. Oke, ini skalanya dan keterangannya saya copy. Ini detail misalkan ruang makan, skalanya 1:20. Dari mana? Klik ini viewportnya. Nah, ini 1:20, 30 gitu ya. Oke, kemudian saya selesaikan gambar ini sekalian. Ini saya rapikan juga. Ini kita copy.
sebelahnya ya. Nah, jadi baik, ini cukup penting juga, yaitu ikon show annotation object ya. Jika ini saya nyalakan, maka dimensi-dimensi yang sudah tersetting menggunakan annotation dia akan menyala, dan jika ini saya matikan dia akan hilang, akan hidden gitu ya. Nah, tapi yang di daerah sini tidak begitu fungsi dari ikon show annotation. Kemudian terakhir kita buat page setup. Yang tadi ini layout 2, sekarang saya bikin lagi misalkan page 2. Page 1 nggak baca ini ya tadi. Oke, kemudian ini setting udah PDF. Misalkan kalau belum ada printer, karena kalau ada printer kasih nama printernya, kemudian A4 window, saya select secara diagonal di sini ya, sini. Nah, jadilah seperti ini ya. Yang atas adalah detail tangga skala 1:30. Ini sudah menggunakan dimensi anotatif, teksnya juga sudah, fiturnya juga sudah. Ini detail ruang makan, ini juga sudah menggunakan anotatif. Jadi sudah selesai untuk settingan page setup manager halaman kedua, seperti itu ya. Oke, nah itulah tadi tentang materi anotatif, sudah lengkap tiga-tiganya. Text-style menggunakan anotatif, dimension style menggunakan anotatif, kemudian multileader dengan menggunakan anotatif. Mudah-mudahan tutorial ini mudah dimengerti, karena cukup lumayan ini ya, menyita memori di kepala ya. Nah, kalau belum paham diulang-ulang aja videonya, intinya seperti itu intinya ya. Jadi masing-masing gambar itu, ukuran itu mempunyai style sendiri-sendiri seperti itu. Oke, itu aja intinya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mempunyai settingan lain, silakan masukkan di komentar ya, biar nanti bisa saling sharing. Dan kalau video ini saya ada yang kurang atau ada yang salah, monggo silakan dikritik ya, biar saya juga tambah pinter. Saya juga lagi belajar juga kok ya. Sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dan share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.